Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadir kembali bersama Bapak dalam materi pendidikan agama Islam, yaitu dengan judul materinya adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, eh, para penyimak video ini, mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini ya. Pertemuan pendidikan agama Islam ini yaitu terkait dengan materi menghadirkan sholat dan zikir, yaitu tentang bagaimana pentingnya kekhusyuan dan pemahaman makna dalam melaksanakan sholat dan zikir. Tujuan pembelajaran ini yaitu tujuan utamanya adalah agar siswa dapat meningkatkan kualitas ibadah mereka dan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini adalah di antaranya kita bertafakur dulu. Apa sih bertafakur itu? Kalau di dalam bahasa Arab, bertafakur berarti berpikir lebih dalam. Nah, kalian tentu sudah tahu bahwasanya agama itu merupakan pondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Jadi dengan sholat, maka keutuhan seluruh Islam kita terjamin di dalam sholat itu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Maka di akhir nanti, ketika kita sudah sakratul maut, sudah tidak ada di dalam dunia ini lagi, maka nanti yang pertama kali dihisap adalah sholat. Maka dengan materi ini, mari kita sama-sama berpikir bahwasanya, oh sangat penting sekali Islam itu. Oh sangat penting sekali di dalam Islam itu harus melaksanakan sholat. Baik, di lain itu yaitu menghadirkan zikir, yaitu dimaknai dengan senantiasa menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati, insya Allah. Ya, baik. Selanjutnya, kenapa harus bertafakur? Coba simak di dalam video ini, dilihat dengan kita berpikir bahwasanya Islam itu ibarat sebuah bangunan. Yang pertama, syahadat. Itu adalah pondasinya. Yang kedua, sholat. Itu adalah tiang agamanya. Yang ketiga, dakwah sebagai atapnya. Ini sebagai uh, ibarat saja ya. Ibarat bahwasanya kalau pondasi-pondasi ini tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Maka rumah itu pasti tidak akan kokoh dan pastinya tidak akan berbentuk rumah. Dan kemudian bisa dilihat lagi di situ ada yang di atasnya itu adalah dakwah, yaitu bagaimana cara kita mensiarkan Islam itu sendiri. Kemudian di bawahnya ada tiang-tiang, ada penyangga, ada sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, sampai isya. Kemudian yang menjadi pondasi awalnya adalah syahadat. Jadi pondasi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah sebagai seorang muslim adalah syahadat dulu. Bagaimana kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik. Berikutnya kita berpikir lagi. Di sini ada yang meriwayatkan Al-Baihaqi sebuah hadis, salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Jadi sudah jelas di sini
ya. Oke, baik selanjutnya, makna salat itu apa sih? Nah, di sini kalian harus tahu, secara bahasa, salat berarti berdoa. Kenapa berdoa? Karena di setiap rangkaian bacaan yang ada di dalam salat itu sendiri, itu semua adalah doa. Mulai dari doa iftitah, ya, sampai ke tahiyat akhir, itu semua adalah di antaranya adalah doa. Untuk apa? Yaitu cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata salat itu sendiri dari bahasa Arab yaitu sholla, yang merupakan turunan dari kata yusolli, solatan, sementara menurut istilah, salat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Ini berlaku untuk sholat 5 waktu, karena ini fardu ain, wajib bagi setiap individu. Oke, insya Allah kita termasuk dari hamba Allah yang tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah, mana sih dalil perintah pelaksanaan sholat itu? Nah, di sini ada di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya apa Pak Rozi? Nah, di sini ada artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjutnya, di sini ada beberapa sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat fardu. Sholat fardu di sini adalah fardu yang ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Ya, yaitu sholat fardu ain di sini adalah semua rangkaian ibadah yang kita lakukan wajib dilakukan oleh setiap individu. Beda sama fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf, yang telah dianggap cukup atau sah, meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang. Jika tidak, maka menimbulkan dosa. Kalau sudah ada orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban orang yang lain. Begitu. Contohnya, yang kalau fardu kifayah itu sholat jenazah. Ya, di suatu kampung ada orang meninggal dunia, dan itu wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam. Wajib. Tetapi, jika sudah ada orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban umat yang ada di sekitar masyarakat di situ. Baik. Kemudian ada namanya sholat sunnah, yaitu di sini ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan ya tidak berdosa. Ya, jadi boleh dilakukan karena dengan dasar akan mendapat pahala. Kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Seperti sholat yang mengiringi sholat wajib, yaitu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Ya, baik. Selanjutnya, kalian harus ketahui, yaitu sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sesuai dengan ayat yang tadi Bapak sampaikan. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa. Baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain,
maupun dosa terhadap dirinya sendiri. Apa sih makna zikir? Nah, di sini arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Senantiasa di dalam langkah kita senantiasa berzikir. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita laksanakan. Contoh, setelah melaksanakan sholat fardu, biasanya kita istighfar dulu, kemudian syahadat, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hingga akhirnya. Ya, kemudian dilanjut dengan membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Dan diakhiri dengan doa biasanya di dalam sholat. Ya, yang biasa kalian lakukan. Kemudian, apa sih dalil perintah berzikir itu? Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Silahkan. Mau 100 kali, ada yang 1000 kali, silahkan. Dan yaitu di sini ada dalilnya sendiri untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Berikutnya, cara berzikir itu seperti apa? Yaitu bisa dilaksanakan dengan hati. Yaitu kalau kita tidak ingin dilihat oleh orang lain, tidak ingin didengar oleh orang lain, bisa kita zikir khufi atau zikir di dalam hati. Sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan dengan lafal-lafal yang keluar dari lisan kita. Contoh tahmid, tasbih, tahlil, takbir. Membaca Al-Quran dan sholawat juga termasuk dari zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara berzikir menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Merupakan zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, hikmah apa sih yang akan bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat dan zikir itu? Di antaranya, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kita kukuh tauhid kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disembah. Yang kedua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan terjamin untuk diri kita. Yang ketiga, akan memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan. Selanjutnya, akan membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Karena kalau dengan sholat, insya Allah kita akan dijauhkan dari perkara-perkara yang keji dan mungkar. Insya Allah. Selanjutnya, yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengamalkan lebih dalam agar kita senantiasa selalu berzikir kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan salat 5 waktu tadi, ya. Baik, cukup sekian pemaparan yaitu dari kelas 8 ini materi kelas 8 yaitu menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Silahkan nanti kalian rangkum semua apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Untuk nantinya Bapak akan masuk di kelas kalian. Baik, terima kasih. Eh, Semoga bisa dapat dipahami, semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian. Bahwasanya penting sekali menghadirkan sholat itu berupa zikir-zikir sehingga kita khusyuk dalam sholat kita. Cukup.
Terima kasih atas, apa yang sudah kalian tonton pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.